Perkenalkan, nama saya Lia Irawati, peserta Latsar CPNS tahun 2021, Kabupaten Tangerang, golongan 2, Angkatan 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mind map yang berjudul Wawasan Kebangsaan dan Nilai-Nilai Bela Negara. Sebelum kita masuk ke pembahasan, untuk teman-teman jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Nah, teman-teman tahu nggak sih apa itu mind map? Jadi, ini di mind map. Mind map atau pemetaan pikiran adalah suatu metode untuk memaksimalkan potensi pikiran manusia dengan menggunakan otak kanan dan otak kirinya secara bersama-sama. Oke, kita lanjut bahas ya teman-teman tentang mind map kita bertemakan wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Berikut ini adalah mind map saya seputar wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Wawasan kebangsaan sendiri itu apa sih? Jadi, wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungan yang mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi, wawasan kebangsaan ini perlu sekali untuk dimantapkan sebagai bekal kita para ASN dalam mengawali pengabdian kepada negara dan bangsa. Agar pemahaman wawasan kebangsaan kita lebih mendalam, perlu lebih dulu kita pelajari sejarah pergerakan bangsa. Jadi, sejarah pergerakan kemerdekaan negara Indonesia diawali oleh terbentuknya organisasi Budi Utomo di Jakarta pada tanggal 20 Mei 1908 yang diinisiasi oleh Sutomo bersama mahasiswa Sekolah Dokter Jawa di Batavia. Inilah yang melatar belakangi lahirnya Hari Kebangkitan Nasional yang kita peringati setiap tanggal 20 Mei. Selanjutnya, pada tahun yang sama, mahasiswa Indonesia di Belanda juga mendirikan sebuah organisasi bernama Indische Vereniging yang kemudian di awal tahun 1925 mengubah nama menjadi Perhimpunan Indonesia. Tujuan organisasi ini agar kemerdekaan Indonesia dapat dicapai lewat strategi solidaritas, swadaya, dan non-kooperasi yang tidak hanya memperhatikan aspek kesatuan nasional tetapi juga kesetiakawanan internasional. Pada tanggal 2 Mei 1926 dilaksanakan Kongres Pemuda I yang kemudian menghasilkan Kongres Pemuda II yang dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 1928. Inilah yang melatar belakangi lahirnya Sumpah Pemuda yang setiap tahun kita peringati pada tanggal 28 Oktober. Baru pada 1 Maret 1945 BPUPKI dibentuk, yaitu Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Badan ini dibentuk sebagai upaya mendapatkan dukungan dari bangsa Indonesia dengan menjanjikan bahwa Jepang akan membantu proses kemerdekaan Indonesia. Tugas dari BPUPKI itu sendiri adalah mempelajari dan menyelidiki hal-hal yang berkaitan dengan aspek-aspek politik, ekonomi, tata pemerintahan, dan hal-hal yang diperlukan dalam usaha pembentukan negara Indonesia merdeka. Pada tanggal 7 Agustus 1945, Jepang membubarkan BPUPKI dan kemudian membentuk PPKI, yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang tugasnya melanjutkan hasil kerja BPUPKI, mempersiapkan pemindahan kekuasaan dari pihak pemerintahan Jepang kepada bangsa Indonesia, dan mempersiapkan sesuatu yang menyangkut masalah ketatanegaraan bagi negara Indonesia yang baru. Berikut tadi sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia hingga kita mencapai puncaknya pada tanggal 17 Agustus 1945. Selanjutnya, konsensus dasar. Jadi, setiap negara wajib memiliki konsensus dasar bagi berlangsungnya keutuhan dan kejayaan bangsa yang bersangkutan, di mana negara Indonesia memiliki 4 konsensus dasar. Yang pertama yaitu Pancasila, yang merupakan dasar dan landasan ideologi bangsa Indonesia. Yang kedua, Undang-Undang 1945, yang merupakan hukum dasar tertulis konstitusi pemerintahan Indonesia. Yang ketiga, Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi pada hakikatnya satu jua, yang dikenal sebagai semboyan bangsa Indonesia. Dan yang keempat, NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, negara yang merdeka dengan aneka corak keagamaan dan warna-warni kebudayaan. Selanjutnya, identitas bangsa, di mana identitas bangsa adalah jati diri bangsa atau kepribadian bangsa yang melekat pada suatu negara.
Berikut identitas negara Indonesia. Yang pertama yaitu bendera sang merah putih. Yang kedua, bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Yang ketiga, lambang negara Garuda Pancasila. Dan yang keempat, lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kita lanjutkan pembahasan tentang nilai-nilai bela negara. Definisi bela negara itu sendiri adalah tekad, sikap, perilaku, serta tindakan warga negara dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa yang dijiwai oleh kecintaan pada NKRI. Selanjutnya, sejarah bela negara dilatar belakangi oleh agresi militer Belanda II pada tanggal 19 Desember 1948 yang diawali dengan serangan terhadap Yogyakarta, ibu kota Indonesia saat itu, serta penangkapan Soekarno, Muhammad Hatta, Syahrir, dan beberapa tokoh lainnya yang lebih dikenal dengan peristiwa Rengas Dengklok. Dengan jatuhnya ibu kota negara menyebabkan dibentuknya pemerintahan darurat Republik Indonesia di Sumatera. Itulah yang melatar belakangi sejarah bela negara. Selanjutnya, nilai-nilai dasar bela negara, yaitu cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan kemampuan awal bela negara. Sebagai ASN, kita dapat mengaktualisasikan wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara dalam beberapa hal. Yang pertama yaitu melakukan pengabdian yang tulus untuk negara. Yang kedua, melakukan tugas secara profesional, mendorong kesetaraan dalam pekerjaan, memegang teguh ideologi Pancasila, dan melakukan pelayanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, dan santun. Nah, itu tadi teman-teman presentasi saya tentang wawasan kebangsaan dan nilai bela negara. Semoga bermanfaat untuk teman-teman.